Dulu tuh aku berpikir, kamu apa sih? Nggak mungkin lah kamu bisa jadi artis sampai sejauh ini. Aku punya album, aku aja sampai sekarang masih ngerasa enggak sih, kamu nggak punya kelebihan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama OTT Inspirasi bersama Tina Rahmawati. Jadi di sini kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum yang sangat menginspirasi ya teman-teman, yaitu Mbak Adinda Satri. Langsung saja kita sapa Mbak Adinda Satri. Halo Mbak Adinda. Halo. Apa kabarnya Mbak Adinda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah sarapan tadi? Udah dong. Persiapan untuk ke OTT harus sudah sarapan ya biar semangat. Oke. Jadi tema OTT kita pada hari ini adalah mahasiswa yang berani beda ya. Nah, Mbak Dinda ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki bakat dalam bernyanyi. Benar ya, Mbak? Iya, benar-benar. Jadi Mbak Dinda ini bernyanyi dalam genre apa ya, Mbak? Dalam genre kalau bicara genre sih sebenarnya larinya ke suka ya. Aku memang sukanya ke dangdut, tapi nggak menutup kemungkinan aku juga bisa nyanyi lagu pop, bisa nyanyi genre-genre yang lain. Oh, jadi bisa semua tapi lebih suka ke dangdut ya, Mbak? Oke, jadi dangdut. Boleh dong Mbak ceritain tentang pengalaman Mbak dari kenapa bisa dapat album ya? Iya benar. Oh berarti Mbak ini udah punya album? Udah dong, udah punya album. Punya album, keren banget ya Sobat FCT. Kalau mau cerita tentang pengalaman, jangan sampai teman-teman yang di rumah bosan ya. Ini dianggap aja sebagai inspirasi. Apalagi buat teman-teman yang punya bakat nih, punya bakat nyanyi, punya bakat vokal yang bagus, ataupun punya bakat bisa memainkan alat musik. Iya. Ingat ya, kalau Tuhan udah memberikan kita bakat, gimana caranya kita mengembangkan bakat itu menjadi sesuatu yang bisa membawa kita itu berguna gitu untuk masa depan. Benar banget. Kalau pengalaman aku sih, yang pertama dulu tuh aku sering nih diajak buat masuk ke acara-acara hajatan gitu. Acara hajatan itu kayak awal mula ya? Iya, awal mulanya kayak gitu dari SMA. Jadi acara hajatan waktu SMA tuh kayak acara nikahan, acara sunatan. Aku sering diajak buat nyanyi gitu. Tapi dulu aku masih genre dangdut ya, karena memang peminatnya masyarakat itu banyaknya sukanya itu lagu dangdut kalau acara hajatan kayak gitu. Kalau pop mah ya nggak sekarang. Kalau sekarang kan banyak nih lagu pop kalau permintaan dari pemilik hajatannya ya. Kalau dulu tuh dangdut. Oke, lebih banyak ke dangdut ya. Iya, itu dari SMA. Tapi kalau suka musiknya tuh dari kapan? Kalau suka musik aku dari SD. Dari SD, iya. Dari kecil ya? Dari kecil malah. Jadi dikembangkan bakatnya sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Terus lanjut, aku datang nih ke Jogja kan, kuliah gitu. Datang ke Jogja, kan awal-awal kita 1 tahun ya. Jujur ya teman-teman, aku sama Tina sebenarnya satu angkatan, temen juga. Temen lumayan deket ya. Jadi kita kan waktu itu ada ini kan, corona gitu kan. Ada corona. Kita tiba-tiba corona. Jadi kuliah bukan kuliah nggak aktif ya, kita kuliahnya sistemnya online. Jadi aku mencari sesuatu yang bisa menghasilkan uang ataupun ada kegiatan lain gitu. Akhirnya aku cari-cari nih di Facebook, di IG, aku cari-cari tempat yang membutuhkan penyanyi gitu. Akhirnya dapatlah aku nyanyi itu di Piramid. Kalau teman-teman tahu ataupun sering ke Piramid, itu yang ada di Jalan Parantritis. Nah, aku dulu tuh sering nyanyi di situ setiap malam minggu. Itu nyanyi apa ya? Itu dangdut. Itu hiburan ya? Dangdut ya. Itu hiburan dangdut. Jadi setiap malam minggu aku nyanyinya di situ. Setiap malam minggu itu dibayar? Dibayar, kadang 25.000, kadang 50, menyesuaikan dengan yang datang sih. Soalnya kalau datang itu kan ada biaya masuknya kayak tiketnya gitu. Berarti itu dari tiket ya, bukan langsung dari orang penonton misalnya kayak penontonnya langsung ngasih gitu? Enggak, karena tempatnya itu kalau nggak salah milik adiknya Sultan deh. Jadi disewa gitu. Jadi beberapa grup musik, bahkan ada 8 grup ya di situ. Cuman aku salah satu dari grup tersebut. Gitu. Mbak ini kan punya 5 album kan. 5 album itu judulnya boleh dikasih tahu sama sobat-sobat OTT? Oh iya, tapi kan teman-teman OTT belum tahu nih
perjalanan aku dapat album tuh kayak gimana. Ya boleh tuh perjalanannya gimana. Jadi berawal dari itu tadi, aku manggung di Piramid. Akhirnya aku ketemu banyak relasi musik. Sering latihan, kita latihan pribadi. Biasanya aku sering latihannya tuh ke Gunung Kidul, itu sendiri tuh, jalan ke Gunung Kidul. Pulangnya malam, pulangnya maghrib. Sendiri. Itu latihan. Habis itu kenalan kan sama banyak relasi musik. Terus aku diajak ke salah satu produser musik yang ada di Jogja, itu namanya Prima Founder. Aku diajak buat disuruh ngisi vokal. Waktu itu tuh produsernya lagi mau buka acara ajang perlombaan dangdut, namanya tuh Stardut. Aku disuruh ngisi suara di musik Stardutnya itu. Berawal dari situlah aku mulai dipakai sama produser, disuruh nyanyi lagu album ini, udah sampai sekarang dapat album gitu. Wow, keren banget. Kalau cerita singkatnya ya, kalau panjang nanti teman-teman nggak apa-apa panjang. Tapi di sini kan Mbak ini kan penyanyi gitu kan. Dari teman-teman atau dari keluarga itu mendukung atau bagaimana, Mbak? Kalau dibilang mendukung, teman-teman yang teman-teman baik pastinya dia mensupport aku dong. Apalagi ini kan hal yang berguna sih buat aku karena aku dapet cuan juga. Demi cuan? Nggak demi cuan juga ya, demi nama juga. Mendukung sih, cuman sempet aku tuh berhenti kuliah, bukan berhenti kuliah sih, sempet mau kepikiran. Cuti. Bukan kepikiran, disuruh sama abang aku, disuruh cuti. Kalau kamu mau fokus nyanyi, udah nyanyi aja, nggak usah kuliah. Karena abang aku kan orangnya akademik banget gitu kan. Dia nggak ada tuh kepikiran mau nyanyi kayak mau apa gitu, dia nggak ada kepikiran ke situ. Sampai akhirnya aku disuruh milih mau nyanyi atau mau kuliah. Di situ aku sampai drop berat badan sampai turun berapa ya, 8 kilo. Habis itu ya udahlah, aku memilih untuk kuliah. Tapi aku minta untuk aku tetap ngisi vokal kalau ada dipanggil disuruh nyanyi gitu. Itu gimana cara bagi waktunya Mbak antara kuliah dan antara nyanyi? Kan itu pasti butuh waktu yang sangat banyak, ribet gitu kan. sih sebenarnya. Ribet ya, apalagi pergi ke tempat nyanyi, ke studio atau apapun itu. Gimana itu, Mbak? Kalau membagi waktu ya, jujur nih, aku tuh sampai kayak kebingungan karena kuliah juga kita nggak menentu waktu ya. Kadang dosen tuh bilang, teman-teman kita pending dulu ya, nanti kita ganti jam malam atau kapan gitu. Apalagi sekarang offline ya. Iya, apalagi sekarang offline lebih susah lagi. Jadi kalau misalkan aku mau recording atau mau take vokal itu aku ngasih tahu dulu nih sama sekretarisnya, Mbak saya kayaknya bisa take vokal tuh di jam ini ya, gitu. Paling konfirmasi aja sih. Kalau untuk take show atau vlog-vlog gitu, biasanya aku ngambilnya di hari Minggu aja. Hanya hari Minggu gitu ya? Hari Minggu. Berarti keluarga ada yang kontra gitu ya terhadap ada yang kontra. Tapi untuk orang tua bagaimana? Kalau orang tua sih dukung-dukung aja, mana yang sesuai dengan keinginan aku, berguna juga, tetap dukung gitu. Kalau tanggapan Mbak Dinda nih terkait dengan orang yang kontra terhadap musik dangdut gitu, penyanyi dangdut gitu, bagaimana? Tapi jujur ya, memang kalangan muda sekarang tuh nggak semua sih mereka tuh suka sama genre dangdut. Kalau teman-teman mau tahu kenapa aku bisa suka sama lagu dangdut tuh, yang pertama aku dari kecil kenalnya lagu dangdut bukan lagu pop. Jadi sering tuh aku nyuci baju, nyuci piring, tetanggaku pasang lagu-lagu dangdut gitu. Jadi sambil nyanyi gitu ya? Sambil nyanyi. Lebih seru gitu. Cuman kan anak-anak muda zaman sekarang kan sebenarnya bukan suka sih, lebih ke gengsi aja. Dangdut, itu nggak asik gitu ya. Asiknya kan K-pop, artis-artis luar negeri. Padahal artis-artis lokal tuh kita harus mendukung loh. Karena apa? Kita tuh harus bersaing dengan artis-artis di luar. Benar. Kita aja nggak mengakui, gimana orang luar mau ngakuin kita? Bener banget. Tapi bedanya tuh Mbak dari musik dangdut, K-pop atau pop gitu, gimana bedanya? Kalau menurut Mbak Dinda ya? Kalau perbedaan menurutku semuanya ada bagusnya, ada baiknya, ada buruknya ya, tergantung dari kita menyikapinya aja. Kalau misalkan kayak aku nih, aku suka lagu dangdut itu bukan karena musiknya ya, aku suka lagu dangdut tuh karena pesan dan isinya itu berbeda. Kalau menurut aku ya, jangan sampai teman-teman bilang, wah enggak sih pop juga gini-gini, enggak, ini menurut aku. Menurut aku lagu dangdut itu pesannya lebih ngena untuk kebiasaan kita di lingkungan masyarakat. Itu sih kalau menurut aku.
Ya berarti, tapi arti bernyanyi itu Pak dari Mbaknya. Kenapa? Arti menyanyi buat Mbak. Oh iya, kalau arti menyanyi menurut aku kayak gitu. Kok bisa ya Mbak Dinda ini kan mahasiswa Fakultas Hukum, kok bisa gitu langsung ke menyanyi gitu, gimana ceritanya gitu? Karena hobi ya, kita jangan salah loh, banyak dosen-dosen kita itu pekerjaannya banyak. Ada yang advokat, ada sambil ngedosen juga, ada yang sering ngisi seminar. Tapi dia karena dia punya kesukaan dalam musik, pasti dia tuh bakalan menyisakan waktunya untuk kesukaan itu tadi, musik. Jadi karena aku suka musik, aku nyanyi musik itu kan sebenarnya itu karena hobi, tapi karena Allah membuka jalan untuk aku dapat uang, dapat pengalaman, dapat nama juga. Ya udahlah, dikasih sama Tuhan ya kita ambil aja. Itu poin plusnya kalau menurut aku. Usaha juga ya pastinya. Mbak Dinda ini masuk UKM musik? Iya, aku mau masuk UKM musik. Besok hari Kamis kita udah pelantikan. Bagus banget sih ini. Pokoknya buat teman-teman yang punya bakat itu jangan dipendem ya. Jangan merasa aku nggak bisa. Kayaknya aku nggak bakalan bisa. Jangan, kita tuh udah dikasih bakat sama Tuhan tuh. Tinggal kita kembangin aja gimana caranya kita tuh bisa membawa bakat kita itu jadi sesuatu yang berguna. Aku juga dulu kayak gitu, Mbak Tin. Dulu tuh aku berpikir, kamu apa sih? Nggak mungkin lah kamu bisa jadi artis sampai sejauh ini. Aku punya album, aku aja sampai sekarang masih ngerasa enggak sih, kamu nggak punya kelebihan gitu. Nah, gimana tuh Mbak cara untuk menjaga diri pas pentas gitu kan ada kayak pentas yang kayak biasa iya. gitu yang awal tadi bilang ya. Iya. Itu gimana caranya itu? Sebenarnya aku bingung sih kalau mau ngomong ke situ, karena itu kembali ke kepribadian kita masing-masing. Kalau pengalaman aku waktu aku nyanyi di Piramid, kan aku sendiri nih yang pakai hijab, yang lain tuh bajunya baju-baju, ya tau lah ya, baju-baju orang penyanyi gitu. Tapi orang-orang di situ dia tuh memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita perlihatkan. Kayak aku nih, aku pakai hijab, mereka akan menjaga gitu, nggak langsung kayak peluk, jabat tangan pun mereka masih agak ragu-ragu karena aku berhijab gitu. Jadi tetap pakai jilbab gitu ya Mbak? Apa Mbak nggak takut gitu para penonton tuh malah nggak mau pada gitu, hilang pada ya, kabur gitu kan, pada nggak mau. Tapi jangan salah ya, maksudnya gini, kemungkinan orang-orang yang kabur tuh karena dia mencintai fisik aku, bukan karya aku. Kalau orang-orang yang mencintai karya aku, mau sepenampilan aku kayak gimana, mau mukaku rusak, mau mukaku berbeda, tapi suaranya masih sama, karyanya masih sebagus yang mereka suka, ya mereka akan tetap suka. Itu prinsip aku sih. Mau aku hijab kayak, mau aku apa, tergantung dari fans aku. Kalau misalkan dia memang sukanya aku yang membuka aurat, aku yang harus ya tampilan seksi, ya berarti dia nggak mencintai karya aku dong. Dia lebih mengarahkan ke fisik aku gitu. Bener banget sih. Bagaimana nih tanggapan Mbak Dinda terkait kontradiksi masyarakat tentang dunia dangdut ya? Dunia dangdut ya. Pasti pada mikirnya negatif gitu ya. Kalau dunia dangdut ya, di dunia peremajaan itu mereka menganggap dangdut itu sesuatu yang jadul. Padahal kalau teman-teman tahu Lesti ya, Lesti Kejora ya, dia sekarang tuh udah punya banyak investasi. Karena apa? Dari karya dangdutnya tadi. Bukan berarti dangdut yang aku tahu sih teman-teman remaja tuh kenapa nggak suka sama dangdut tuh dari penampilannya. Kak tahu kan kalau artis-artis zaman dulu itu pakaiannya itu jadul banget, ada yang kembang-kembang, warna-warni gitu. Tapi sekarang kalau teman-teman mau tahu perkembangan dangdut, lihat aja tuh di Indosiar, beneran bajunya tuh sama kayak Tiara Andini yang penyanyi-penyanyi pop gitu. Kalau kembali ke kontradiksi masyarakat ya, sebenarnya masyarakat tuh pada nerima tuh dangdut. Cuman karena pengertiannya dirubah, itulah yang menjadi sebuah kesalahan. Emang pengertiannya itu apa? Kayak gini, dangdut tuh dihadirkan oleh Bang Haji Roma Irama itu sebenarnya untuk dakwah. Misalkan kayak lagu tentang mabuk tuh, judi, itu ada kan lagu yang kayak gitu. Itu dia ngasih tahu tuh,
nggak boleh berjudi. Itu tuh adalah salah satu perbuatan yang dilarang gitu loh sama Tuhan. Tapi diartikan sama masyarakat itu ya dangdut tuh menghibur. Kayak orang senyawer. Kembali ke biduannya juga, dia berpikir wah semakin pakaianku terbuka semakin aku disenangi. Banyak banyak pengikutnya, banyak penggemarnya, banyak yang ikut nyawer. Tapi jujur ya, aku selama nyanyi aku nggak pernah disawer. Nah itu bagaimana Mbak? Dari penghasilan itu dari sawer atau dari uang tiket sih. Kalau aku pas dari di tiket? Piramid tuh ya uang tiket. Pernah sih disawer, tapi aku nggak menganggap sawer karena dia mau maju takut, mundur juga ya serba salah gitu kan. Karena aku kan pakaianku hijab. Iya. Intinya gitu ya teman-teman. Kalau pandangan masyarakat itu ya ada sih yang pandangannya ini memang untuk hiburan, menikmati karyanya bukan orangnya gitu. Bener banget. Tapi karyanya bukan orangnya. Bukan orangnya ya. Mbak Dinda nih kan pasti ada yang kontra, banyak yang kontra tentang Mbak Dinda. Nah pasti Mbak Dinda pernah dengar kata-kata yang menyakitkan hati Mbak Dinda gitu kan. Nah bikin down itu gimana cara Mbak Dinda untuk mengatasinya? Intinya gini, aku tuh punya banyak prinsip. Dari tadi udah prinsip mulu ya. Prinsipnya gini, kita hidup selagi kita menguntungkan diri kita dan tidak merugikan orang lain, jalanin aja, nggak apa-apa. Kita kan nggak merugikan orang lain selagi itu nggak melanggar pelajaran agama, selagi itu nggak melanggar apa aja yang dilarang sama Tuhan tuh ya udah dilakuin aja. Yang penting itu berguna buat kita dan nggak merugikan untuk orang lain. Jadi untuk pakaiannya nih Mbak ya, Mbak kan pakai jilbab tuh. Untuk teman-teman yang lain ada juga nggak yang pakai jilbab? Nggak ada. Jadi Mbak sendiri yang pakai jilbab ya? Itu untuk pakaiannya diatur sama produsernya atau bagaimana Mbak? Iya, kadang kita diatur sih. Kayak kemarin kan aku baru habis syuting album aku tuh. Aku syuting 2 album sekalian kemarin di pantai. Jadi untuk bajunya disediain sama produsernya. Kalau untuk tampil gitu kan ya Mbak, pakaiannya tuh harus kayak menggoda gitu, atau bagaimana Mbak? Enggak sih, tapi jujur ya aku sekarang udah nggak di Piramid lagi. Kalau di Piramid itu kan sistemnya kayak hiburan gitu. Kalau sekarang aku masuknya di produser musik yang nggak mementingkan pakaian aku tapi karya aku gitu. Jadi Mbak Dinda ini kan udah lama ya di dunia musik. Mbak Dinda ini pernah ikut audisi ya? Udah pernah lah, pasti udah pernah dong. Wah, keren banget. Ahmad Dahlan aja kemarin ngadain audisi tentang seni ya. Ada yang seni pop, ada yang dangdut, ada juga tari. Pokoknya banyak lah yang berkaitan dengan seni. Nah, aku kemarin ngikut salah satunya itu nyanyi lagu dangdut dan alhamdulillah masuk 4 besar. Alhamdulillah ya. Jadi tahun kemarin kayaknya. Itu di tahun berapa? Ahmad Dahlan. Tahun 2020. Kalau audisi di luar dari Ahmad Dahlan ada nggak Mbak? Banyak kan? Salah satunya boleh dong dibocorin sama Sobat OTT. Salah satunya di tim produser aku yang sekarang, karena kan aku masuk ke situ karena aku jalur ikut audisi. Iya. Jadi aku di situ masuk 5 besar, terus aku dipanggil lah jadi artis, diajak untuk kontrak bareng. Akhirnya sampai sekarang dapat. Itu untuk kontraknya bagaimana Mbak? Kalau kontraknya itu nggak kontrak mengikat ya, kontraknya itu cukup kontrak lagu aja gitu. Kalau ada lagu ya udah nyanyi lagu. Artis apa ya Mbak kira-kira? Dari tadi kan bilangnya artis, artis nyanyi gitu ya? Iya, artis nyanyi. Artis nyanyi. Kalau dibilang artis bintang film nggak mungkin kan? Iya beda dong. Tapi bisa mungkin Mbaknya. Jangan sampai lah nanti abangku marah lagi. Aku kan disuruh kuliah. Nanti nggak bisa bagi waktu buat kuliah dan lain-lainnya ya Mbak ya. Apalagi sekarang kan kita sibuk ya, udah mulai skripsi. Iya. Semoga cepat lulus buat kita. Mbak ini kan punya 5 album ya. Boleh dong di-spill lagunya. Judulnya, lagunya, untuk genrenya juga. Jadi album aku yang pertama tuh judulnya Stardust. Karena kembali ke aku yang bilang tadi ya, aku waktu itu tuh dipanggil buat ngisi vokal Stardust, kayak apa ya, pembawaan lagu untuk acara pembuka gitu loh buat yang datang yang mau ikut perlombaan. Jadi album pertama aku tuh namanya Stardust. Stardust ya? Kalau liriknya kayak gini, Stardust, Stardust, mulai saja jangan takut. Itu lirik-liriknya itu buat teman-teman yang mau ikut lomba Stardust gitu. Terus
Aku masuk 5 besar itu aku dikasih album. Kasih album? Iya, dikasih lagu satu. Judulnya itu Mengganti Amarah. Jadi lagunya itu isinya tentang ketika kita marah itu kita nggak usah ngeluarin kata-kata kotor, cukup kita dengan bersedekah gitu. Ketika kita bersedekah berguna kan buat orang lain. Berarti lagu ini punya maknanya Punya makna juga ya. Iya. Pokoknya setiap lagu pasti ada maknanya lah. Mau Iya. makna negatif, positif pasti ada maknanya. Terus album yang ketiga itu aku duet sama produser aku, Pak Kuncoro. Itu lagunya tentang apa ya kemarin? Kenangan kalau nggak salah. Terus 2 album yang terakhir ini yang aku syuting kemarin itu Cukup Kau Rasa sama Cinta Kamu. Itu lagunya semuanya dangdut ya, Pak? Enggak, aku dangdutnya malahan cuman yang Stardut tadi sama pas aku masuk 5 besar dikasih lagu. Ketiga album yang terakhir ini tuh lagu pop semua. Ada lagu popnya, ada lagu dangdut. Ada dangdutnya. Boleh dong Mbak nyanyi buat sobat-sobat OTT. Mau ya? Mau dong, ya nggak sih? Ya kali nggak mau. Kalau lagu yang album sebenarnya aku nggak bisa ya bocorin banyak-banyak soalnya kan kita belum publish ya lagunya. Kemarin aku baru syuting juga. Mungkin dikit aja deh bagian ref itu. Bagian refnya ya, tapi lagunya yang mana sih? Lagunya terus yang dangdut boleh. Saya Atau yang mbaknya lebih berkesan gitu. kalau lebih berkesan lagunya yang Cinta Kamu sih. Iya. Cinta siapa tuh? Sebenarnya aku rada takut-takut nih mau bocor soalnya kita belum mau publish sih sebenarnya lagunya. Atau ini. yang udah dipublish aja. Kalau yang udah di aja ya, soalnya aku takut dimarahin lagi sih dimarah sama produser. Bisa-bisa keluar enggak dong? Enggak, cuman karena takutnya takutnya teman-teman Takut-takut aja. udah tahu kan lagunya. Aku ngasih tahu judulnya aja ya, judulnya itu Cukup Kau Rasa sama Cinta Kamu gitu. Nanti jangan lupa nonton ya guys. Iya, nanti aku share lah. Kalau buat teman-teman aku kayaknya udah tahu lah aku mau ngeluarin album. Boleh dong Mbak dinyanyiin. Judulnya apa itu? Yang mana? Bentar. Aku nyanyi lagu yang aku suka aja ya. Oh boleh banget ya. Tapi kalau di luar dari album aku boleh nggak sih? Boleh banget. Jadi tuh aku dulu itu gemar banget kan sama Lesti Kejora. Itu lagu dangdut. Jadi kalau aku dangdut tuh aku lebih senang nyanyi tuh lagu Zapin gitu. Oh lagu Jovin. Berarti Itu lagu Melayu. Ini lagu kesukaan Pak Mufti juga nih, nggak tahu Pak Mufti di mana ya. nanti Pak Mufti nonton. Dangdut aja ya, karena kan di sini temanya aku dangdut kan. Iya kan? Iya Aku terserah mbaknya enaknya gimana. Mau dangdut ya tetep dangdut boleh. ya. Jadi kalau aku disuruh nyanyi lagu dangdut, aku lebih senang nyanyi lagu ini nih, lagu Zapin. Tes dulu. Tes. Atau mau minum dulu boleh. Gading udah minum tadi. Kayak gini. Zapin, aku dendangkan lagu Melayu, pelipur hati, pelipur lara. Wow, keren Gitu, banget. Rally aja ya. Itu baru dikit ya, apalagi full. Bisa-bisa Bayar terkesima. dong. Nanti aku minta dong. bayar lagi sama Mas Olik. Wah, parah ini. Ya harus bayar sih. Kan capek-capek juga. Aku artis loh. Ya artis apa? Enggak sih, belum banyak yang tahu sih. Tapi ya buat temen-temen yang suka denger Dangdut lewat gitu. radio, aku sering lewat radio. Kemarin aku radio Bengkulu, radio Jogja juga udah pernah. Tapi nggak tahu ya teman-teman masih mau nggak sih denger radio? Itu radio lagu isinya lagu dangdut. Apa gimana? Enggak, iya nyanyi dangdut, nyanyi pop gitu. Tapi kalau teman-teman kepo nih kan sama suara aku,
bisa nih aku sekalian promosi akun YouTube aku ya. Aku punya akun YouTube namanya Dinda Santri. Nah, di situ banyak tuh lagu-lagu aku di situ. Kalaupun teman-teman kepo sama album aku, bisa teman-teman tuh buka di semua platform musik kayak Sporty, itu ada loh, teman-teman. Sporty ada juga? Iya ada. Jadi tuh kita nggak main-main ya, produser kita tuh. Di semua platform musik lagu kita ada, tinggal dicari aja Dinda Sardut, itu pasti muncul kok album-album aku yang udah dirilis kemarin. Buat kalian yang kepo boleh tuh dicek gitu ya. Oke, baik. Ini kan Mbak ada 5 album ya. Ini yang buat albumnya ini siapa ya, Mbak? Produsernya ya? Kita tuh kan punya tim ya, ada tim pencipta lagu, ada timnya yang recording, ada juga yang timnya itu mengedit lagu, ada yang timnya juga yang bagian ngekspor lagu gitu. Jadi udah masing-masing gitu timnya yang buat lagu. Kalau lagu aku yang pertama kemarin itu ciptaannya Pak Kuncoro. Terus lagu yang kedua itu ciptaannya Pak Erdonas. Pokoknya ya gitulah teman-teman, yang nyiptain lagu bukan aku ya, aku memang penyanyinya tok. Kalau untuk lagunya ya ada penciptanya sendiri. Oh, berarti belum pernah buat lagu ya? Insya Allah nanti kedepannya bisa buat lagu. Bisa lah. Amin, bisa dong. Udah ada sih sebenarnya. Ada yang gak bisa ya. Sebenarnya aku udah nyiptain lagu aku sendiri, cuman aku belum berani ngasih ke tim produser aku tuh buat diolah gitu. Tapi aku masih merangkai kata-kata tentang lagu aku. Insya Allah nanti aku ngeluarin lagu dari karya aku sendiri, ciptanya aku sendiri. Wow. Coba lagi ngulik-ngulik sih sekarang. Masih nyari tahu biar nggak salah gitu ya. Mbak Dinda nih udah punya pacar belum ya? Mungkin sobat OTT ada yang kepo gitu. Kalau ditanya pacar sebenarnya udah ada sih. Aku udah tahu pacaran dari awal kuliah. Ya, atau ada yang mau daftar lagi? Boleh? Enggak dong, nggak boleh gitu, harus boleh ya. Sih, nggak apa-apa kan buat ini nanti kan. dilihat loh sama pacarnya. Ya nggak apa-apa sih buat, ya kan pacar aku lagi LDR nih sekarang, bisa lah buat ngajak aku keluar makan aja gitu. Lah, gitu. Yang di Jogja gitu ya. Satu kampus juga boleh. Aku say hi dulu ya sama boyfriend kalau dia nonton. Bercanda sih. Boyfriend. Ini pacar Mbak Dinda ini nggak marah gitu kalau Mbak pergi ke pentas gitu? Malahan aku dari awal aku terjun ke dunia musik, dia yang sering nganter aku kemana-mana, dia nganter. Pokoknya sampai produser aku tuh kenal deket sih sama dia. Jadi sangat mendukung ya? Iya, sangat mendukung. Boleh diminum dulu Mbak, kasihan ini udah kering gitu. Iya, abis nyanyi lagi. Boleh ya? Ampun. Teman-teman yang di rumah kalau haus juga boleh minum ya. Dan jangan menatapi Mbak Dinda terus, nanti terpesona. Aku mesti kepo nih, ini yang nonton siapa aja ya. Aku juga kepo nih, siapa aja gitu. Mungkin ada boyfriendnya gitu. Kayaknya OTT ada ini kan, ada fanbase-nya nggak sih? Kalau ada fanbase bisa lah. Belum ada sih, atau Mbak Dinda mau jadi fanbase ini? Boleh dong, aku kan ngefans sama Mas Holik. Wow. Ini kan harapan dan saran buat sobat OTT atau masyarakat gitu terkait dengan pendangdutan musik ya. Kalau harapan, aku lebih berharap jangan sampai orang-orang tuh berpikir dunia musik itu dunia yang nggak bener ya. Padahal kalau kita bawa ke arana positif, musik itu bisa membuat kita kayak Lesti Kejora tuh. Hanya karena dia ikut ajang kompetisi, dia jadi punya segalanya, jadi artis sedunia, bayaran termahal ya. Gitu. Terus kemudian saran buat teman-teman ya. Mungkin ini ada nih teman-teman yang nonton dan punya bakat sama kayak aku. Intinya kalau punya bakat jangan berhenti hanya nyanyi depan teman, jangan. Kita itu dikasih bakat sama Tuhan tuh untuk kita kembangin di dunia ini. Ibaratnya itu kita di dunia ini tuh lagi pentas drama gitu loh. Iya benar. Tergantung kita mau ngarahnya kemana. Jadi buat teman-teman kalau punya bakat, ngasah bakatnya, cari, dikembangin. Gitu. Cari tempat yang bisa teman-teman tuh mengeplos karya teman-teman tadi. Jangan berhenti hanya di situ aja gitu. Bukan berarti aku ngajarin teman-teman yang kuliah untuk nggak usah kuliah ya, enggak dong. Aku juga kuliah, aku juga punya hiburan yang lain.
Jadi positifnya kayak aku nih, aku kuliah, aku dapat bayaran di nyanyi, aku juga banyak yang kenal, aku bisa masuk kayak tech show atau vlog-vlog orang gitu. Jadinya kan banyak orang yang kenal gitu sama kita. Ambil positifnya aja gitu. Benar sekali ya teman-teman. Baik, terima kasih ya Mbak atas OTT hari ini. Langsung saja kita terima kasih kepada sponsor-sponsor kita yang ya. sangat-sangat keren dan Bener-bener ikhlas ya. iya benar-benar ikhlas sekali. Ini buat kalian yang buat studio boleh di My Studio Crop, buat kalian yang mau ini juga Celsius Indonesia boleh buat studio, atau buat kalian yang mau buat buku tuh boleh di Total Media Kreasi. Buat kalian yang mau print skripsi atau Mbak Dina mau print skripsi, udah siap belum skripsinya? Insya Allah. Insya Allah. Masih antri sama Prof Subarjo. Oh, berarti sama Prof Subarjo ya? Beda berarti kita. Saya sama Bu Anom kebetulan. Oh, sama Bu Anom ya? Iya, ini buat yang mau print skripsi atau print berkas, fotokopi, boleh di Thomas Fotokopi. Mbaknya pasti udah tahu ya. Iya, aku sampai mikir kayak gini, wah OTT hebat ya. Iya. Udah banyak sponsorshipnya. Dan untuk buat surat undangan pernikahan online bisa di Pesta Cinta.com. Buat mbaknya sama boyfriend mungkin udah Jangan bagus. dulu, teman-teman yang masih kuliah dulu ya, jangan dulu nikah. Dan untuk membuat cincin juga ini boleh di Farah Jewelry. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe YouTube Lab Law UAD, dan jangan lupa follow media sosial Lab Law UAD. Ada Facebook. Ada Facebooknya Facebook juga ada ya OTT Lab ya? Lab UAD, Laboratorium UAD. Kalau nggak gitu. salah namanya itu. Dan untuk Instagram Lab Law UAD, untuk TikTok juga punya. Aku udah Nanti follow kita loh bikin ya. TikTok. Aku minta ya, soalnya aku pengen banget tuh. Sering aku lihat tamu-tamu dari OTT dibuatkan TikTok nih sama Mbak Tina. Mbak Tina kan artis TikTok kan. Oh, bukan guys, gitu. Masih proses ya. Doain aja. Nanti kita bikin Amin lah TikTok ya. ya, Mbak. Jangan lupa ya subscribe YouTube Jangan aku lupa juga. subscribe. YouTube Lab Law UAD juga ya. Ada YouTube, ada Sport TV, ada TikTok juga, ada Instagram. Ada semua ya. Ada keren. semua. Pokoknya OTT Jangan keren lupa deh. ya, Aku buat baru kalian. tahu. Langsung aja kita tutup kali ya, Mbak. Udah nggak kerasa waktunya udah mau habis. Jadi buat Iya. teman-teman OTT, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Dah.